البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa'azakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tarbiyatul Aulad karya Syekh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita masuki halaman 19, halaman yang ke-19, yaitu poin yang ke-11 dari 52 poin. Sekarang kita masuki poin yang ke-11. Bagaimana termasuk adab dalam mendidik anak. Di antaranya adalah disebutkan sini takniyatul aulad, memberikan kunyah buat anak. Jadi anak walaupun belum dewasa, walaupun masih kecil, dikasih kunyah bagus. Paham ya? Jadi kunyah itu tidak mengharuskan dia punya anak. Seperti Al-Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, tidak punya anak namanya Zakaria, tapi punya kunyah. Syekhul Islam kunyahnya Abul Abbas, Ahmad bin Abdul Halim, Syekhul Islam, tapi nggak punya anak namanya Abbas. Karena Syekhul Islam dan Imam Nawawi mereka berdua belum sempat menikah, sudah meninggal duluan. Paham? Nah, jadi kunyah itu tidak mengharuskan orang punya anak, dan tidak harus kunyah tersebut mengharuskan anak namanya sesuai dengan kunyahnya, itu nggak harus juga. Seperti Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq kunyahnya Abu Bakar, punya anak namanya Bakar? Nggak punya. Abu Hafs Umar, kunyahnya Abu Hafs, punya anak namanya Hafs? Tidak. Mafhum? Jadi kunyah itu sebenarnya diletakkan memang karena mencontoh sunnah Rasulullah SAW. Tidak mengharuskan dia punya anak, dan tidak mengharuskan anak yang dia miliki, anak pertama itu diberi nama dengan sesuai kunyah yang dia miliki, nggak harus. Kunyahnya Abu Hafsah misalkan, anaknya Abdurrahman misalkan, atau anaknya dengan nama yang lain misalkan, boleh. Tidak sesuai dengan kunyah nggak ada larangan. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Ingat-ingat ya, itu sekedar apa? Mengamalkan hadis. Kita lihat. Ja'a fis sahihain, telah datang dalam sahihain min hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Kita artikan dulu, telah datang dalam sahihain dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling indah akhlaknya, paling bagus akhlaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Waktu itu aku punya saudara. Siapa ini? Anas bin Malik punya saudara. Punya saudara yang dikenal dengan Abu Umair. Abu Umair, padahal masih kecil. Ahsibuhu Fatiman, waktu itu baru-baru disapih. Kalau disapih terlepas dari menyusu dari ibunya, ya mungkin usia 2 tahun lah, itu udah punya kunyah Abu Umair. Paham? Jadi orang punya kunyah itu nggak harus nunggu besar gitu loh. Sejak lahir antum kasih kunyah pun nggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Qala, kemudian beliau berkata, fakana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraahu. Waktu itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melihatnya, qala, beliau mengatakan, Aba Umair, ma fa'alan Nughair?
Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burung kecil. Terjemahan bebasnya burung pipit, semacam burung pipit. Tahu burung pipit ya, burung kecil. Anak kecil ma'ruf mainan burung-burung ya kan? Seperti itu. Nah, Rasulullah mengatakan, Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh apa? Nughair. Nughair itu adalah burung kecil, semacam burung pipit. Qala fakana yal'abu bihi, waktu itu Abu Umair main dengan burung tersebut. Mafhum? Syahidnya apa? Abu Umair ini usianya baru 2 tahun kurang lebihnya, baru disapih sudah dapat kunyah, ada kunyahnya. Berarti boleh ya? Boleh. Sejak lahir pun atau kasih kunyah nggak ada larangan. Mafhum? Dari kunyah itu pertama mustahab. Kedua, barakallahu fi, kunyah tersebut tidak mengharuskan dia punya anak. Ketiga, ketika orang punya kunyah tidak mengharuskan anak pertama harus namanya seperti dengan kunyahnya. Seperti dengan kunyahnya nggak harus. Mafhum? Dia punya kunyah, anaknya namanya lain nggak masalah. Jadi pahami? Cuman masyhurnya seringnya kunyah itu biasanya pakai untuk anak yang pertama biasanya. Abu Abdullah, memang punya anak namanya Abdullah. Barakallahu fiik, Abdul Razak, memang dia punya anak pertama namanya Abdul Razak misalkan. Sesuaikan itu biasanya. Cuman nggak harus. Tidak harus ya. Naam. Di sini Anas bin Malik punya saudara, Ahsibuhu Fatiman. Waktu itu barusan apa? Baru saja dia apa? Baru saja disapih. Disapih itu dilepas dari apa? Dia menyusu. Biasanya kan 2 tahunan ya. Nah, sudah ada kunyah Abu Umair. Setiap kali Rasulullah datang melihat saudaranya Anas tersebut, radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair?" Ya, tanda dengan anak kecil boleh-boleh aja. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Paham? Jadi tanda itu boleh, asalkan tidak berlebihan. Bercanda dengan anak kecil pun pastikan bukan tanda yang bohongan. Karena kita ketika bercanda dengan anak kecil itu berarti kita mendidik dia. Biasanya orang-orang kalau nggak paham kan, biar anak nurut, ayo masuk rumah, nanti ada singa. Singa yang mana? Itu terlalu kurang tepat itu. Singa yang mana? Dikasih aja yang paling dekat yang benar-benar ada gitu loh. Ayo masuk, nanti ada tokek loh. Tokek bisa memang ada di situ memang, mangkal biasanya. Paham? Itu nggak masalah, itu nggak bohong. Singa yang mana? Ayo masuk rumah, nanti ada ular yang mana? Biasanya kalau nggak ada jangan dibilang ular itu. Paham ya? Nah, maksudnya itu mengingatkan, mendidik anak itu dengan yang jujur. Paham ya? Nah, jangan dididik dengan sesuatu yang bikin dia takut kemudian akhirnya apa? Bohongan. Nanti kalau nggak nurut sama bapak dimakan harimau loh. Tujuan dia biar nurut dengan bapaknya, tapi keliru cara seperti itu. Paham ya? Didik dengan cara terbaik. Dan pastikan anak kecil itu, barakallahu fiik, ketika minta sesuatu kepada orang tuanya, jangan pernah dikasih apa? Nah, barakallahu fiik, dibikin jatuh mentalnya. Paham ya? Kena mentalnya atau istilahnya apa? Akhirnya ketakutan. Paling maksimalnya kalau antum belum bisa belikan sesuatu nanti bilang insyaallah. Senjatanya itu. Bukan bohong. Misalkan anak bilang, "Bi atau Mi, tolong belikan mobil-mobilan." Waktu itu antum belum punya uang. Jangan marah-marah. Cukup antum sampaikan insyaallah nanti belikan. Insyaallah kapan Allah alam. Insyaallah belikan, tapi kan tenang anak, senang dia dengar. Daripada dia marah-marah, wah sekarang ekonomi susah, Covid-20 kok. Minta mobil-mobilan, anak down, kena mentalnya dia, gemetaran, pucat wajahnya, takut dia sama bapaknya. Tapi dengan cara insyaallah, Bi belikan mobil-mobilan, Bi, insyaallah. Insyaallah kapan alam, nanti ada rezeki belikan, walaupun 2 tahun setelahnya. Tapi kan insyaallah tenang dia pikirannya, senang anak dengarnya, kan gitu. Ini penting dalam mendidik anak seperti itu. Paham ya? Kadang-kala seperti itu perlu kita kondisikan. Di sini lihat Rasulullah bercanda dan juga ngobrol dengan anak kecil, bukan perkara yang aib seperti orang besar ya kan. Misalkan antum bicara sama anak kecil bukan perkara aib. Lihat Rasulullah itu mengatakan, Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil itu? Bayangkan, canda. Dan canda selama tidak berseberangan dengan syariat, tidak ada unsur bohong di dalamnya, boleh. Tapi jangan terlalu apa? Berlebihan. Tertawa, dikit-dikit tertawa, apalagi yang dia bikin canda itu perkara yang bohong, haram.
Rasulullah SAW mengatakan la tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Artinya apa? Jangan banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa membuat mati hatinya mati. Paham ya? Dan seringnya orang-orang itu yang jauh dari ilmu, yang jauh dari pemahaman agama yang benar, orang canda bohong seringnya. Itu jadi masalah. Dia canda tapi bohongan, biar orang tertawa, haram. Kalau canda yang jujur, contoh tandanya Rasulullah, tapi nggak bohong, benar-benar memang seperti itu keadaannya. Beliau suatu ketika ngomong, waktu itu kisahnya masyhurah ma'rufah ya, kepada seorang wanita janda, wanita tua. Beliau mengatakan la yadkhulul jannatal ajuz, perempuan tua itu tidak akan masuk surga. Nangis perempuan tadi. Kenapa nangis? Karena dia perempuan tua, dia merasa, wah jangan-jangan aku nggak masuk surga juga. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang bikin kau menangis? Ya Rasulullah, engkau tadi mengatakan bahwa saya tidak akan masuk surga perempuan tua. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, memang di surga nggak ada perempuan tua memang. Yang ada di surga itu perempuan yang usianya muda sebaya. Wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka perempuan-perempuan menjadi gadis kembali. Masya Allah. Itu surga. Menunjukkan bahwasanya apa? Tanda yang jujur. Memang di surga nggak ada perempuan tua kan? Rasulullah nampaknya canda tapi tandanya beneran. Surga nggak ada perempuan tua, muda semuanya, usia sebaya semuanya. Masya Allah. Na'am. Kita lihat sini. Wan nughair ta'irun saghirun yushbih al-usfur. Nughair itu nama burung kecil yang mirip dengan usfur. Mirip dengan apa? Burung pipit. Burung kecil itu. Nah, waqila huwa al-bulbul. Ada juga mengatakan burung bulbul. Kalau menurut kita ya burung-burung kecil ma'ruf. Burung pipit tahu kan yang kecil-kecil itu. Nah, kalau burung emprit lah, itulah. Kalau zaman sekarang burung emprit itulah, mirip-mirip itulah. Paham ya? Nah, fadalal haditsu ala jawazi takniyatil atfal. Hadis ini menunjukkan bolehnya memberikan kunyah buat anak kecil walaupun usianya belum dewasa. Walau kanu radda'an bikuna la'iqah, walaupun dia masih menyusu, bolehnya dengan meletakkan kunyah-kunyah yang layak. Paham ya? Kunyah yang layak. Zukuran au inasan, penting ini lelaki maupun wanita. Wanita punya kunyah pun nggak ada larangan juga. Ummu fulanah misalkan, Ummu Abdurrahman, Ummu Abdullah, Ummu Abdul Razak, Ummu Abdul Fattah, boleh pakai kunyah perempuan. Paham? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Walau kanat bikuna ba'd sahabat wa sahabiyat, walaupun dengan kunyah sebagian para sahabat atau sebagian para wanita sahabiah. Paham ya? Di kunyah itu, nah barakallahu fiik, perkara yang bagus. Paham ya? Orang Arab seringnya kalau manggil saudaranya dan kunyah seringnya, ya Aba Muhammad, ya Aba Fulan, ya Aba Abdullah, gitu. Kunyah. Paham ya? Nah barakallahu fiik, ma'ruf sering gunakan seperti itu. Karena memanggilin kunyah itu seakan-akan bukan meremehkan, menghormati bahkan. Ya Aba Muhammad, ya Aba Fulan, daripada manggil namanya. Jadi pahami ya? Nah, kita lihat di sini. Wa huwa amrun hasanun ghairu munkar. Ini perkara yang bagus, tidak diingkari. Mafhum? Meletakkan kunyah. Waqad bawwabal Bukhari rahimahullah 'ala al-hadits biqaulih, dan sungguh Imam Bukhari meletakkan bab dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari meletakkan bab di dalam Sahih Bukhari itu dengan ucapan beliau bab al-kunyah lis-sabi wa qabla an yulad lirrajul. Masyaallah. Bab dianjurkannya memberikan kunyah untuk anak kecil dan bahkan sebelum dilahirkan anak atau laki-laki tersebut. Maksudnya laki-laki itu walaupun belum punya anak dikasih kunyah nggak masalah itu. Paham ya? Nah, ada kunyah Abu Jandal, kunyah juga Abu Tufail, kunyah juga. Mafhum? Intinya kunyah-kunyah yang bagus dengan kunyah para sahabat, ya kan? Seperti itu. Nah, mafhum? Jangan pakai kunyah nama hewan. Perempuan kunyahnya siapa? Ummu Iryad. Ummu Iryad itu kalau jengking. Paham ya? Ummu Iryad, kunyahnya siapa? Ummu Iryad. Ummu Iryad itu kalau jengking. Paham ya? Nah, atau Ummu Mildam. Ummu Mildam. Ummu Mildam itu apa? Penyakit demam itu. Kunyahnya Ummu Mildam. Pernah kenalan belum sama
umumil dam, jangan. Nah, demam kan, penyakit panas kan. Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi kunyah-kunyah yang sifatnya bagus. Paham ya, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa fi hadzal hadits fawaidu katsiratan jiddan. Di dalam hadis ini ada faedah-faedah yang banyak sekali. Minha, di antaranya jawazu takniyati man lam yulad lahu. Bolehnya menjadikan kunyah orang yang belum dilahirkan untuknya anak. Jadi walaupun dia belum punya anak, walaupun belum dilahirkan kepada dia seorang anak, boleh menggunakan kunyah. Mafhum? Abu fulan, Abu alan, Ummu fulana, Ummu alana, boleh. Naam. Wa takniyatut tifl, dan bolehnya apa? Memberikan kunyah untuk anak kecil. Misalkan antum punya anak kecil namanya Saleh. Antum kasih kunyah langsung Abu Fauzan misalkan. Abu Fauzan Saleh, boleh. Walaupun itu masih kecil anaknya. Paham ya? Dengan dalil tadi itu. Nah, sekitar 2 tahun dan kan lagi disapih, habis disapih kan. Rasulullah manggil ya Aba Umair. Masih kecil. Nah, Masya Allah. Wa annahu laisa kadiban, bahwasanya perbuatan tersebut bukan kedustaan. Memang enggak dusta memang. Kunyah. Paham ya? Nah, bukan kedustaan. Karena nanti mengandung makna tafaul juga nanti. Wa qad dzakara ahlul ilm fawaida muta'addidatan. Sungguh ahlul ilm telah menyebutkan faedah-faedah yang beraneka ragam. Min takniyatis shaghir. Dari apa? Dibalik memberikan kunyah anak kecil. Apa termasuk faedahnya? Wa minha, di antaranya taqwiyatus syakhsiyatih, menguatkan kepribadiannya. Lihat ini, termasuk utamanya menguatkan kepribadian anak tersebut. Sudah kecil dapat kunyah dia. Ya Aba Umair, saya kecil. Jadi dia Masya Allah ya. Nah, mesti kecil dari kunyahnya. Ya Aba Fulan, ya Aba Alan, menguatkan kepribadian syakhsiyah, kepribadiannya. Wa ib'atuhu 'anil alqab as-sayyi'ah, sahih, dan menjauhkan anak tersebut dari gelar-gelar yang jelek. Jadi jauhkan anak-anak kita dari gelar-gelar yang jelek. Namanya misalkan, nah barakallahu fiik, namanya Bagus Iqbal misalkan ya, manggilnya Bul. Orang kadang manggilnya gitu, orang manggil istilahnya karapan, poyokan, hindari. Paham ya? Nah, karena Bul itu kan apa artinya kalau bahasa Inggris itu? Apa itu? Banteng. Yang seperti itu. Ya kan? Jelek kan, akhirnya ujung-ujungnya kan kayak gitu. Manggil namanya bagus. Yang seperti itu. Nah, karena apa? Karena lihat, dengan kunyah akan terjauhkan dari lakop-lakop gelar-gelar yang jelek. Ya Aba Fulan, ya Aba Muhammad, ya Aba Fulan, Aba Abdullah, ya Aba Abdurrahman, seperti itu. Wa aidan tafa'ulan bi annahu saya'ish hatta yulad lahu. Penting ini. Dan juga ketika dia memberikan anak itu kunyah, dia tafaul. Apa tafaul itu? Berharap dengan harapan yang baik, tafaul itu. Dia punya harapan baik, semoga nanti anak itu hidup sampai dilahirkan anak untuknya. Dipahami? Seperti itu. Wa qalu, sebagian mereka mengatakan al-kunyatu nau'ut taksirin wa tafkhim lil mukanna. Kunyah itu ada semacam taksir wa tafkhim lil mukanna, semacam penghormatan, pemuliaan terhadap mukanna orang yang dikasih kunyah. Wa ikraman lah, dan pemuliaan untuknya. Kama qala Ta'i, berkata seorang penyair Ta'i, la yutmilul ghadra lis-sadiqi wala yakhtu isma dhi wuddihi ila laqabih. Tidaklah menampakkan untuk temannya pengkhianatan. Tidak pula melangkahkan nama orang yang apa? Yang dia cintai, yang dia sukai kepada gelar-gelar yang lain. Maksudnya gini. Maksudnya itu yang namanya kunyah itu, barakallahu fiik, itu adalah kebaikan untuk anak atau orang yang kasih kunyah tersebut, sehingga tidak melangkah kepada gelar-gelar yang lain yang jelek. Dipahami? Nah, Abu Muhammad, Abu Saleh, Abu Fulan, ya kan? Dengan kunyah lebih enak didengar. Nah, ini bahasa Arab kunyah ini. Kalau namanya bahasa Jawa bagaimana? Diubah dulu. Paham ya? Bahasa Jawa nanti pakai kunyah Jawa juga. Misalkan ada orang namanya Paijo, Abu Paijo, kurang tepat kan? Diubah dulu pakai Arab biar Islami gitu loh, iya kan? Nah, barakallahu fiik. Ini penting sekali, karena yang namanya kita dulu kan belum tahu, ya kan? Sebelum hijrah mungkin di antara kita namanya punya nama asli kan? Misalkan orang sebelum hijrah namanya Paijo, setelah hijrah namanya Yusuf, Abu Yusuf, misalkan, atau Abu Fulan misalkan. Jadi pahami ya? Jadi namanya dari indah gitu loh, ya kan? Dicek KTP aslinya Paijo.
Tapi setelah ngaji kan namanya ganti Yusuf. Tambah indah kan? Itulah indahnya yang namanya apa? Syariat Islam. Nah, wa qala ghairuh, dan berkata yang selainnya, aknihi hina unadihi li ukrimah wa la ulakibuhu was-sau'atul laqabu. Aku memberikan kunyah kepada dia ketika aku memanggilnya untuk memuliakan dia. Ya kan? Ya Aba Muhammad, ya Aba Abdullah, ya Abi Abdurrahman, memuliakan kan pemanggilan tersebut. Nah, dan aku tidak menggelari dia dengan gelar yang jelek. Kadzaka udibtu hatta sara min khuluqi. Seperti itulah aku dididik dengan adab sampai itu menjadi akhlakku. Inni ra'aitu milata asyimatil adabu. Sungguh aku melihat puncak daripada kebaikan itulah adab. Paham ya? Nah, syahidnya barakallahu fiik, memberikan kunyah buat anak kita walaupun masih kecil boleh. Dan orang ketika punya kunyah tidak mengharuskan punya anak. Dan ketika dia punya kunyah tidak mengharuskan anak pertama, harus namanya seperti kunyahnya, enggak harus. Bebas. Paham? Naam. Yang terakhir kita baca hadisnya saja biar nanti kita lanjutkan syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Poin yang ke-12, akikah. Al-akikah, akikahan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, kalau anak laki-laki berapa ekor kambing? 2. Kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Syarat hewan sembelihan akikah sama syarat hewan sesembelihan udhiyah ketika kurban. Syaratnya sama. Kalau memungkinkan. Paham? Tidak harus jantan. Betina pun boleh kalau nggak mampu jantan. Paham? Cuman afdalnya jantan. Jantan memang lebih mahal memang. Cuman itu afdalnya. Kalau nggak memungkinkan atau karena mungkin faktor ekonomi atau mungkin mampunya hanya betina, nggak masalah. Intinya terwujudkan akikahan. Disembelih hari keberapa yang afdal? Hari ke-7. Paham ya? Hari ke-7. Selebihnya para ulama selang pendapat. Apakah syariat atau tidak? Sebagian mereka mengatakan tidak sampai disyariatkan sebagaimana hari ke-7. Cuman amrun hasan, perkara yang bagus kalau mau diakikahi selebihnya. Melebihi hari 7 tadi. Hari ke-7 itu memang syariatnya memang. Paham? Nah, kita lihat. Al-aqiqatu akikahan. Jaa fi Musnad Ahmad wa ghairih. Telah datang dalam Musnad Ahmad dan yang lainnya an Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'iqqa 'anil jariyati syatan wa 'anil ghulami syatain. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW merintahkan kami untuk mengakikahi anak wanita 1 ekor kambing dan anak laki-laki 2 ekor kambing. Paham? Kalau mampu jantan nyarinya. Kalau nggak mampu jantan semampunya walaupun betina. Kalau nggak mampu hari ke-7, syariatnya sudah tidak ditekankan lagi sebagaimana hari ke-7. Kapan ada rezeki dia mau akikahan, amrun hasan, perkara bagus. Paham? Nah, itu kesimpulannya karena panjang khilafnya. Kayaknya selesaikan aja ya, dikit aja ya. Karena belum jam 8 juga ya, dikit lagi. Syarahnya, dalil hadits ala wujubil aqiqah. Dalil ini, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya akikah. Silang pendapat sebenarnya. Ada yang katakan wajib, ada yang katakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini sunnah yang sangat ditekankan. Paham ya? Karena yang mengatakan wajib juga kuat dalilnya, yang mengatakan sunnah muakkadah juga tidak terlepas dari dalil juga. Paham? Nah, kalaupun sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, kita lihat di sini disebutkan wajibnya akikah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, al-aqiqatu wajibatun, akikah itu wajib. Wa bihi qala al-Hasan wa Dawud wa yurwa an Buraidah. Dengan pendapat tersebut diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Dawud Ad-Dhahiri dan juga diriwayatkan dari Buraidah. Wastadallu bi hadis Samurah. Mereka berdalilkan dengan hadis Samurah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap orang dilahirkan tergadaikan dengan akikahannya. Tudbahu anhu yaumas sabi', disembelih untuknya, untuk anak tadi hari ke-7. Perhitungannya bagaimana? Hari ke-7 dimulai dari hari ketika lahir anak itu. Paham ya? Nah, lahirnya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Paham ya? Nah, kita lihat berikutnya. Wa yuhlaku ra'suh, dan dicukur rambutnya. Riwayat yang lain wa yusamma, dikasih nama. Jadi ngasih nama itu hari ke-7 aslinya.
Paham ya? Tapi hari pertama langsung lahir kasih nama nggak masalah. Seperti siapa? Ibrahim. Ya kan? Ibrahim putra Rasulullah SAW, begitu lahir namanya Ibrahim kan? Naam. Tapi hari ketujuh itu sesuai dengan dalil nggak masalah, hari ketujuh kasih nama. Tapi kalau ada perdebatan, perselisihan antara bapak dan ibunya untuk menentukan nama, kemarin sudah kita lewati, didahulukan pendapat siapa? Bapaknya. Paham ya? Naam. Karena nisbah nasab kepada siapa? Bapak. Wali hadis al-amr bil aqiqah, dan juga dikarenakan hadis-hadis yang lain yang ada perintah untuk akikahan. Wa qalu dhahirul amr lil wujub. Mereka mengatakan dhahir perintah tersebut wajib walaupun ada silang pendapat. Silang pendapat di antaranya mengatakan apa? Sunnah muakkadah. Mafhum? Kalau sunnah muakkadah berarti sunnah yang ditekankan. Kalau seandainya dia enggak akikahan pun enggak sampai tingkatan dosa. Paham ya? Kalaupun seandainya wajib, wajib bagi yang mampu. Paham ya? Karena akikah ini bukan setiap orang mampu itu loh. Ada yang mampu dan yang tidak. Wa qala hukmul aqiqah hukmul udhiyah. Hukum akikahan itu seperti hukum sesembelihan. Sembelihan hewan korban ya. Fi sinniha, mengenai usianya, usia kambing yang bersembelih itu. Paham ya? Boleh enggak akikahan dengan troelu? Hah? Boleh enggak? Karena dia enggak mampu akhirnya beli marmut atau troelu, kelinci gitu. Enggak boleh. Bukan termasuk hewan sembelihan untuk akikahan atau untuk korban itu ya. Nah, isinniha ya, sama dengan hewan korban dalam hal usianya. Wa annahu yumna fiha min al-uyub ma yumna fiha. Dilarang mendatangkan hewan sembelihan cacat-cacat yang ada sebagaimana dilarang pada hewan sembelihan untuk korban. Paham ya? Nyari kambing yang matanya picak misalkan dilarang. Nyari kambing yang tanduknya apa? Patah sebelah dilarang. Sebagaimana hewan korban juga dilarang gitu loh. Jadi mencari hewan yang kalau bisa itu sempurna semaksimal mungkin walaupun apa? Walaupun murah harganya. Dipahami ya itu. Wa yustahabbu fiha min as-sifah ma yustahab fiha. Dianjurkan untuk hewan akikahan ini sebagaimana dianjurkan dengan sifat-sifat yang ada pada hewan akikahan, sama dengan hewan yang ada di hewan kurban. Paham ya seperti itu. Wa qala Ibnu Baz, ini yang terakhir. Wa qad aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan Husain. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu mengakikahi Hasan dan Husain. Wa sahibuha mukhayyar. Ini. Pemilik akikahan kasih pilihan. Dagingnya diapain gitu loh. Dibagikan matengan atau dimasak di rumah ngundang masyarakat setempat atau dibagikan mentahan, kita lihat. Wa sahibuha mukhayyar, pemilik akikahan ada pilihan. Insya'a wazza'aha lahman bainal aqarib. Jika dia mau, dia membagikan daging tersebut antara kerabat-kerabat yang ada. Bagikannya pun silakan, enggak ada suatu yang wajib harus matang, itu enggak harus juga. Mentahan pun boleh. Mentahan pun boleh. Walaupun sebagian mereka mengatakan yang afdal yang matang, dia siap dikondisikan, siap dimakan, siap dinikmati. Tapi enggak harus lah ya. Naam. Wal fuqara, dibagikan pada kerabat dekat dan orang-orang fakir. Wa insya'a, jika dia mau, tabakhaha wa da'a ilaiha. Dia memasaknya kemudian mengundang orang untuk makan akikah tersebut. Man sya'a min al-aqarib wal jiran wal fuqara. Dari siapapun yang dia kehendaki, dia undang dari kerabatnya, tetangganya dan orang-orang fakir. Itu pilihannya. Paham ya? Dua tadi ya pilihannya ya. Imma dibagikan dagingnya, mau mentahan atau matengan, atau dia masak di rumahnya ngundang orang. Paham ya? Dan itu semuanya alhamdulillah sudah diamalkan sebagian ikhwah kita kan. Ada yang dibagikan mentahan, ada yang dibagikan matengan, ada yang dia masak kemudian ngundang tetangganya, ngundang ikhwah yang lainnya. Paham ya? Untuk masalah masaknya bagaimana? Menunya harus atau bebas? Bebas. Mau masak tongseng, gulai, sate pun ada larangan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.